Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Bismillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang wajibatul haji. Wajibatul haji. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang arkanul haji. Silahkan dibuka ahibati fillah bukunya. Penulis mengatakan al-mas'alatu tsaniyatu wajibatul haji. Pembahasan yang kedua tentang kewajiban haji. Al-awwalu al-ihramu minal miqatil mu'tabar lahu syar'an. Yang pertama, melakukan ihram dari mikot-mikot yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kemarin kita sudah bahas ya beberapa mikot yang terdapat di dalam ibadah haji dan umroh. Nah, kewajiban seorang jemaah haji atau umroh adalah untuk melakukan ihram dari tempat mikot yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Yang kedua, al-wuquf bi arafati ila laili liman ataha naharon. Kewajiban yang berikutnya adalah melakukan wukuf di padang Arafah sampai malam hari bagi orang yang datang atau sampai di padang Arafah siang hari. Ya, bagi orang yang datang di siang hari. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam waqafa ilal ghurub kama sayati fi sifati hajjatihi wa qala khudhu anni manasikakum. Kenapa harus wukuf sampai malam? Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wukuf di padang Arafah sampai maghrib. Ya maghrib itu kan adalah awal malam ya. Insya Allah pembahasan ini akan lebih jelas, akan dilanjutkan ketika kita telah sampai pada poin pembahasan tentang tata cara hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian dalam melaksanakan ibadah haji mengikuti tata cara manasik yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsalits, al-mabitu bi Musdalifatin lailatan nahar ila muntasafil laili ila wafaha in wafaha qablahu lifilihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dzalika. Yang ketiga adalah bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah pada malam penyembelihan. Jadi setelah wukuf di Arafah ya, itu berangkat ke Musdalifah. Karena malam harinya akan beristirahat atau tidur malam di Musdalifah. Dari padang Arafah, setelah wukuf di padang Arafah, berangkat ke Musdalifah untuk bermalam di sana. Ya, dan bermalam di Musdalifah itu waktunya adalah di mana hari esok adalah Idul Adha. Ya, tanggal 10 Zulhijjah itu besoknya. Nah, malamnya ya tadi malamnya sebelum tanggal 10 Zulhijjah itu tadi malamnya jamaah haji nginep di Musdalifah. Dan boleh bermalam di sana sampai pertengahan malam. Artinya setelah pertengahan malam berangkat lagi ke tempat selanjutnya. Hal ini bila dia sampai di Musdalifah sebelum itu. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Arabi al-mabitu bimina
layali ayyamat tasyrik. Yang keempat, nginep atau bermalam di Mina, ya, di kota Mina selama hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Al-khamis, ramyul jamrati murattaban. Yang kelima, di antara kewajiban haji adalah melempar jumroh secara berurutan. Melempar jumroh secara berurutan. Asadis, al-halqu awit taksiru liqauli ta'ala muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi bidzalik. Nah, yang keenam, kewajiban haji adalah mencukur gundul rambut kepala atau memendekkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang haji, dan mereka pun mengundul rambut kepala mereka dan memendekkannya. Dan ini juga berdasarkan dengan perbuatan Nabi serta berdasarkan dengan perintah Nabi SAW untuk mencukur gundul rambut kepala atau memendekkannya. Asabi, tawaful wada li ghairil haid wan nufasa li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang ketujuh, kewajiban haji adalah tawaful wada. Tawaf wada namanya. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan ini dilakukan bagi laki-laki dan perempuan yang tidak sedang haid atau nifas. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umiran nasu an yakuna akhira ahdihim bil bait illa annahu khuffifa anil mar'atil haidhi. Kata Ibnu Abbas, umat Islam itu diperintahkan agar amalan terakhir dalam ritual hajinya adalah tawaf di sekeliling Ka'bah. Tapi hal ini dikecualikan sebagai bentuk keringanan untuk para wanita yang sedang haid. Faman taraka wajiban min hadhil wajibati amidan aw nasiyan jabarahu bidamin wa sahha hajjuhu lima thabata an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuriq daman. Itulah kewajiban haji yang berjumlah 7 hal atau 7 perkara. Yang pertama ihram, kemudian yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga bermalam di Musdalifah, yang keempat bermalam di Mina, yang kelima melempar jumroh, yang keenam mencukur gundul rambut atau memendekkannya, dan yang ketujuh adalah tawaf wada. Siapa yang meninggalkan salah satu dari kewajiban haji ini dengan sengaja atau lupa, ya, sengaja atau lupa, maka hajinya tetap sah kalau dia membayar dam, yaitu menyembelih hewan kurban. Sekali lagi, orang yang meninggalkan kewajiban haji, baik itu lupa atau memang sengaja, maka yang harus dia lakukan adalah membayar dam dengan menyembelih hewan kurban. Kalau itu dia lakukan, maka hajinya tetap sah, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Barang siapa, kata beliau, barang siapa melupakan salah satu kewajiban haji atau memang meninggalkannya dengan sengaja, maka hendaklah ia membayar dam dengan menyembelih hewan kurban. Wa ma siwa
ma dzukira minal a'mali fahuwa sunnah. Adapun amalan-amalan haji yang belum disebutkan, ya, yang tidak disebutkan, yaitu dari rukun-rukun haji, dan dari kewajiban-kewajiban haji. Jadi masih ada dalam ibadah haji amalan-amalan yang belum disebutkan dari rukun-rukun haji dan dari kewajiban-kewajiban haji. Yang belum disebutkan itu berarti dia adalah ibadah amalan haji yang sunnah. Sekali lagi, kita sudah menyebutkan beberapa amalan haji, baik yang termasuk ke dalam rukun-rukun haji dan yang termasuk ke dalam kewajiban-kewajiban haji. Adapun amalan-amalan yang belum disebutkan, maka itu adalah amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Baik, agar lebih jelas, kita ulang kembali nih. Rukun-rukun haji, yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ziarah, yang keempat sa'i antara Safa dan Marwa. Nih, rukun-rukun haji. Sedangkan kewajiban haji, yang pertama ihramnya di Miqat, yang keempat wukuf di Arafah sampai malam, yang ketiga menginap di Musdalifah, yang keempat menginap di Mina, yang kelima melempar jumrah, yang keenam mencukur gundul atau mencukur pendek rambut kepala, yang ketujuh tawaf wada. 12 amalan sudah kita sebutkan. Maka sisanya itu termasuk ke dalam sunnah-sunnah haji. Apa saja? Yang pertama, al-iqtisalu lil ihrami wa tatayyubu wa lubsu thawbaini abyadain. Sebelum ihram kita disunnahkan untuk mandi dulu. Mandi yang bersih. Kemudian memakai minyak wangi. Lalu menggunakan 2 pakaian putih ihram. 2 pakaian ihram yang berwarna putih. Ini sunnah. Kenapa kita mandi dulu sebelum ihram? Karena memang setelah kita ihram kita gak boleh mandi. Sampai kapan? Ya sampai selesai ibadah hajinya baru mandi. Kan lama berarti. Makanya kita bersih-bersih badan dulu. Athani, yang kedua, al-wuqufu bi arafati Athani taklimul adhafir wa akhdhu sya'ril anati wal ibti wa qasdi syaribi wa ma yalzamu akhdhuhu wa ma yalzamu akhdhuhu. Yang kedua, ya, ini sebelum ihram nih. Sebelum ihram kita gunting kuku kita, yang tangan, yang kaki. Kemudian ya, bulu kemaluan kita cukur, bulu ketiak kita cabut, dan kumis kita cukur habis. Serta segala perkara yang bisa kita hilangkan dulu. Ya, kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan tuh dicukur. Kemudian apa? Kuku digunting-guntingin. Kenapa? Karena setelah kita ihram, hal-hal yang tadi kita sebutkan itu tidak boleh kita lepas dari anggota tubuh kita. Kalau kita sudah ihram, gak boleh kita cukur kumis, gak boleh kita gunting kuku, gak boleh kita cabut bulu ketiak, gak boleh. Nah, hal itu kita bersihkan sebelum ihram, dan itu sunnah. Agar kita ketika ihram, kondisi kita sudah berada dalam keadaan fitrah. Itu lebih baik. Al-thalith tawaful qudum lil mufrid wal qarin. Melakukan tawaf kudum. Ya, melakukan tawaf kudum bagi orang yang manasik hajinya dengan haji ifrad dan orang yang hajinya dengan haji qiron. Siapa yang melaksanakan hajinya dengan secara ifrad atau dengan secara qiron, maka dia disunahkan untuk melakukan tawaf kudum. Arabi ar-ramal fi thalathati ashwatil ula min tawafil kudum. Di tawaf kudum pada 3 putaran pertama, kan tawaf itu 7 putaran ya.
Nah, di tawaf kudum pada 3 putaran pertama itu disunahkan untuk rommel. Apa itu rommel? Berlari-lari kecil atau mempercepat perjalanan ketika melakukan tawaf. Itu namanya rommel. Berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama saat melakukan tawaf kudum. Kemudian al-khamis al-ittiba fi tawafil kudum wa huwa an yaj'ala wastarida tahta atiqihi al-ayman wa tarfaihi ala atiqihil aisar. Melakukan ittiba pada saat tawaf kudum. Apa itu ittiba? Ya, bagi laki-laki yang memakai pakaian ihram, itu salah satu pundaknya dibuka. Kan biasanya kalau pakai ihram kainnya menutupi kedua pundak ya. Nah, pada saat tawaf kudum itu disunahkan untuk melakukan ittiba, yaitu pundak bagian kanannya terlihat sehingga kain ihram yang menutupi bagian atas tubuh kita itu ditaruh di bawah ketiak kanan supaya pundak kanannya terlihat, lalu diselempangkan ke pundak kiri. Artinya pundak kiri tetap tertutup, sedangkan pundak kanannya terlihat, nampak dan terbuka. Itu namanya ittiba, dan ini sunnah yang dilakukan ketika tawaf kudum. Asadis al-mabiti bimina lailata Arafah. Termasuk sunnah adalah bermalam di Mina, yaitu pada malam Arafah. Bermalam di Mina pada malam Arafah. Asabi yang ketujuh, at-talbiyatu min hinil ihrami ila rami jamratil aqabah. Senantiasa mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, terus dibaca sejak melakukan ihram sampai melakukan lempar jumroh aqabah. Sampai melakukan lempar jumroh aqabah. As-samin al-jam'u bainal maghrib wal isya'i bi Musdalifati takdiman. Melakukan jamak takdim untuk salat maghrib dan isya ketika di Musdalifah. Dan yang kesembilan, al-wuqufu bi Musdalifati inda masy'aril haram minal fajri ila syuruqi intayasara wa illa fa Musdalifatu kulluha mauqifun. Disunahkan ketika wukuf di Musdalifah, wukuf di Masy'aril Haram. Ya, ada tempat namanya Masy'aril Haram. Ketika bermalam di Musdalifah, kita memilih posisi di Masy'aril Haram dari fajar sampai terbit matahari bila hal itu memungkinkan. Tapi bila tidak, maka kita bisa bermalam di Musdalifah dimanapun. Selama itu berada di dalam Musdalifah, boleh di mana saja. Namun disunahkan kita pilih posisi di Masy'aril Haram. Itu dia ahibati fillah, sunnah-sunnah dalam ibadah haji. Nah, dalam bab yang kedua tadi kita telah membahas apa saja sih amalan-amalan yang termasuk ke dalam rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, baik karena lupa ataupun sengaja tidak boleh. Yang kedua, amalan-amalan haji yang termasuk ke dalam sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, akan tetapi siapa yang meninggalkannya baik karena lupa atau sengaja, maka dia harus membayar dam. Dan yang terakhir adalah amalan-amalan haji yang termasuk ke dalam sunnah-sunnah haji. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bab yang ketiga. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke dalam bab yang ketiga. Al-babu tsalitsu fi mahdhurat wal fidyatu wal hadyu
fil mahdhurati wal fidyati wal hadyu wa fihi masailu. Bab yang ketiga adalah larangan-larangan dalam ihram, kemudian pembahasan tentang fidyah dan pembahasan tentang hadyu. Oleh karena itu pada bab ketiga ini ada beberapa pembahasan yang akan kita lewati. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi mahdhuratil ihram, larangan-larangan dalam ihram. Wahya ma yamtani alal muhrim fi'luhu syar'an. Larangan-larangan ihram artinya adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh jemaah haji atau jemaah umroh, tidak boleh dia lakukan, dan itu berdasarkan aturan syariat Islam. Wahya tis'atun, perkara yang tidak boleh dilakukan oleh jemaah haji atau umroh ada 9. Al-awwal lubsul makhit, yang pertama mengenakan pakaian berjahit, ya, tidak boleh. Wa huwal mufassal ala qadril badani awil adwi minas sarawil wa thiyabi wa ghairihima. Pakaian berjahit itu adalah pakaian yang dibentuk sesuai dengan ukuran badan atau anggota tubuh. Makanya kan yang disunahkan itu pakai pakaian ihram yang warna putih itu loh. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian berjahit adalah pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Ini tidak boleh digunakan ketika kita ihram. Contohnya adalah celana, kemudian baju, dan yang lainnya. Kecuali orang yang tidak punya kain ihram, maka dia boleh pakai celana. Ya, misalnya ada orang berangkat haji, ketika sampai di sana dia kehilangan pakaian ihram, atau mungkin ketinggalan, lupa narok, terselip di mana, maka dia boleh pakai celana pada saat itu, ya, tidak pakai sarung ihram. Kan ihram, pakaian ihram tuh ada 2, ya, ada 2 kain, satu yang digunakan buat sarung, yang kedua digunakan untuk menutupi bagian atas tubuh. Ini dia larangan pertama di dalam ihram, tidak boleh mengenakan, tidak boleh pakai pakaian berjahit, yaitu pakaian yang membentuk anggota tubuh. Atsani istimalu tibi fi badanihi aw thiyabihi wa kadzalika ta'ammud syammihi wa yajuzu lahu syam ma lahu raihatun thayyibatun min nabatil ardi wa lahul iktihal bima la tiba fihi. Yang kedua, tidak boleh memakai minyak wangi baik di badan langsung atau di pakaian. Ini tidak boleh. Begitu pula tidak boleh mencium minyak wangi. Sengaja nyium minyak wangi itu juga nggak boleh. Tapi kalau dia nyium tumbuh-tumbuhan yang punya aroma wangi itu boleh. Dan jemaah haji atau umroh boleh pakai celak. Celak itu yang ada di mata, ya, yang warna hitam. Kalau celaknya itu tidak memiliki aroma wangi, ya, nggak ada baunya, nggak ada wanginya, boleh dipakai celak tersebut. Intinya yang kedua, tidak boleh pakai minyak wangi dan nggak boleh mencium minyak wangi. Yang ketiga, izalatu sya'ri wa dhufri dzakaran kana aw untha wa yajuzu lahu ghuslu ra'sihi bi rifqin wa in inqasara dhufruhu jaza lahu ramyuhu. Yang ketiga, tidak boleh memotong rambut dan tidak boleh motong kuku, baik laki-laki ataupun perempuan. Terkait dengan keramas,
ya, keramas dengan lembut itu boleh, tapi kalau mandi tidak. Ya, kepalanya diguyur sedikit agar bersih, nggak berminyak gitu ya. Tapi jangan pakai sampo, intinya diguyur, digosok-gosok, dibersihin. Nah, tadi dikatakan bahwasannya jemaah haji atau umroh tidak boleh potong kuku. Apabila kukunya patah dengan sendiri, maka boleh dibuang. Wah, kukunya patah nih, ya boleh dibuang. Intinya dia tidak menyengaja untuk memotong kuku, tapi tuh kuku patah sendiri. Mungkin kesenggol benda yang keras. Arabi yang keempat, taqtiyatu ra'si rajuli bimulasaqatin lahu walahul istidlalu bil khaymati wa nahwiha kasyajaratin. Yang keempat, menutup kepala dengan sesuatu yang nempel kayak topi. Ini tidak boleh bagi laki-laki. Kalau perempuan ya boleh, karena kan dia pakai kerudung. Kalau laki-laki kepalanya harus terbuka. Namun jika seorang laki-laki itu dia berteduh di bawah tenda atau di bawah pohon, maka boleh. Yang seperti itu boleh. Intinya dia nggak boleh menggunakan, ya ketika panas tuh pakai topi tempelin, itu nggak boleh. Memakai penutup kepala yang melekat di kepala tidak boleh saat ihram. Wal mar'atu mamnu'atun min taqtiyati wajhiha bima amila ala qadrihi kaniqabi wal burqa wa yajibu 'alaiha taqtiyatu wajhiha bil khimari inda wujud rijalil ajanib. Perempuan yang ihram itu dilarang menutup wajahnya dengan sesuatu yang dipasang di wajah untuk menutup wajah. Apa sih sesuatu yang dipasang untuk menutup wajah? Satu, ada niqab atau burqa. Itu cadar. Cadar itu kan ada niqab, ada burqa. Perempuan yang sedang ihram nggak boleh pakai cadar, nggak boleh nutupin wajahnya pakai cadar. Artinya harus dibuka. Namun ketika dia berpapasan dengan laki-laki yang asing, laki-laki yang bukan mahramnya, ya dia harus tutup wajahnya. Pakai apa nutupnya? Pakai kain kerudungnya. Wa mamnu'atun min lubsi kuffazaini wa talbasu ma sya'at min athyabi mimma yunasibuha. Faman tatayyaba aw ghatta ra'sahu aw labisa mukhitan jahilan aw nasiyan aw mukrahan fala syai'a alaihi. Perempuan yang sedang ihram juga tidak boleh pakai sarung tangan, nggak boleh pakai sarung tangan. Nah, adapun pakaian ihram, kalau laki-laki itu kan pakai dua kain ihram yang warna putih ya. Satu digunakan buat sarung, yang kedua digunakan untuk menutupi anggota tubuh bagian atas. Sedangkan perempuan boleh pakai pakaian apa saja yang dia mau, ya, nggak harus seperti laki-laki. Tapi yang penting perempuan nggak boleh menutupi wajahnya, tidak boleh memakai sarung tangan. Dan kedua-duanya baik laki ataupun perempuan tidak boleh pakai minyak wangi. Kemudian disebutkan, barang siapa mengenakan pakaian berjahit, itu laki-laki ya, kalau perempuan nggak apa-apa, atau menggunakan minyak wangi secara sengaja, laki-laki atau perempuan, atau seorang laki-laki menggunakan penutup kepala, dan hal itu dilakukan karena tidak tahu hukumnya, bahwa itu dilarang, dia nggak tahu, atau karena lupa, atau karena dipaksa, karena terpaksa. Dan yang memaksa itu bukan cuma orang ya, kadang kondisi dan cuaca juga memaksa seseorang yang tadinya nggak boleh pakai sesuatu yang dilarang, jadi dia pakai. Kalau dia terpaksa sekali,
maka tidak apa-apa, tidak menyebabkan dosa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam ufiya li ummatil khata' wan nisyan wa mustukrihu alaihi. Tidak dianggap dosa apabila seseorang melakukan kesalahan karena tidak tahu hukumnya, karena lupa atau dipaksa sama orang, dipaksa oleh orang lain. Afwan, tadi salah penyebutan, bukan terpaksa itu di sini bukan terpaksa karena cuaca, tapi terpaksa dipaksa oleh orang lain. Kalau seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau larangan-larangan ihram yang telah kita sebutkan tadi, tapi dia melakukannya karena nggak tahu hukumnya, atau karena lupa, atau karena dipaksa oleh orang lain, maka dia tidak berdosa. Famata alimal jahil au dzakaran nasi au zalal iqra fa alaihi man'u istidamati hadzal mahdhur. Maka siapa yang tadinya nggak tahu terus jadi tahu, atau siapa yang tadinya lupa terus ingat, atau siapa yang tadinya dipaksa kemudian paksaannya sudah hilang, maka dia harus segera meninggalkan larangan tersebut. Misal seseorang seorang laki-laki pakai tutup kepala yang nempel karena dia nggak tahu hukumnya, atau dia pakai karena lupa, atau dia pakai karena dipaksa. Maka jika yang tadinya dia nggak tahu pakai penutup kepala itu tidak boleh, lalu dia diberitahu, oh ternyata itu dilarang. Atau yang tadinya lupa terus dia ingat, atau yang tadinya dia dipaksa kemudian paksaan hilang, maka dia langsung segera melepas penutup kepala tersebut. Ketika sudah hilang penyebab yang membuat seseorang melakukan larangan, maka harus segera meninggalkan larangan tersebut. Al-khamis, aqdun nikahi lahu wa li ghairihi. Larangan yang kelima adalah melangsungkan akad nikah baik untuk dia sendiri atau orang lain. Itu tidak boleh. Asadis al-wat'u fil farji wa huwa mufsidun lil haji qabla tahallulil awal walau ba'dal wuqufi bi Arafah. Melakukan hubungan suami istri, dan ini akan membatalkan haji jika hubungan suami istri ini dilakukan sebelum tahallul awal. Ya. Walaupun dia telah melakukan wukuf di Arafah, tapi dia udah wukuf, patokannya bukan wukuf, dia udah tahallul apa belum, tahallul pertama pun belum, maka batal hajinya. Siapa yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal, maka batal hajinya. Asabi yang ketujuh, al-mubasyaratu fi madunal farji wala tafsud an-nusuk wa kadzal qubla wa lamas wa nazar bi syahwatin. Melakukan kemesraan antara suami istri akan tetapi tidak sampai berhubungan badan. Nah, yang seperti ini tidak merusak ibadah haji. Oleh karena itu, jika seorang suami mencium istrinya, menyentuh istrinya, memandang istrinya, tapi hal tersebut dilakukan tanpa adanya syahwat, menyentuh istrinya tanpa syahwat, melihat istrinya tanpa syahwat, mencium istrinya tanpa syahwat, itu boleh. Tapi kalau dengan disertai dengan syahwat, nah ini harus ditinggalkan karena itu larangan. Atsamin, qatlu saydil barri wastiyaduhu. Membunuh hewan yang diburu, membunuh hewan darat yang diburu. Kayak misalnya kelinci. Ketika kita dalam keadaan ihram, maka kita tidak boleh memburunya dan tidak boleh membunuhnya. Wa yajuzu lahu qatlul fawasiq allati amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatliha fil hilli wal harami lil muhrimi wa ghairihi wa hiya al-ghurabu wal fa'rati wa hiya al-ghurabu wal fa'ratu wal aqrabu wal hada'atu wal hayyatu wal kalab al aqur. Orang yang sedang dalam keadaan ihram baik untuk haji ataupun umrah dia tidak boleh membunuh hewan darat kecuali hewan-hewan yang memang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh.
baik dalam keadaan sedang ihram ataupun tidak, maka hewan-hewan yang ini boleh dibunuh. Apa saja hewan-hewan yang boleh dibunuh? Yang pertama, gurob, gagak. Wal fa'ratu, tikus. Wal aqrabu, kalajengking. Wal hid'atu atau had'atu, raja wali. Wal hayyatu, ular. Wal kalbul akur. Kemudian anjing yang galak. Maka hewan-hewan ini boleh untuk dibunuh sekalipun dalam keadaan ihram. Tapi hewan-hewan selain yang disebutkan tadi tidak boleh dibunuh kalau dalam keadaan ihram. Tapi kalau dalam keadaan tidak sedang ihram maka boleh. Wala yajuzu lahu li'anatu ala qatli saydil barri la bil isyarati wala bi ghairiha. Wala yajuzu aqlu ma sida min ajlihi. Orang yang sedang ihram itu intinya tidak boleh membunuh hewan-hewan darat selain yang tadi disebutkan. Dia juga tidak boleh memburu, nggak boleh. Atau menolong orang yang sedang memburu. Misalnya ada orang sedang memburu binatang. Orang yang memburu itu dia tidak dalam keadaan ihram. Kemudian orang yang sedang ihram tahu kalau ada hewan buruan di balik pohon. Nah, dia tidak boleh ya. Orang yang sedang ihram ini tidak boleh memberitahu kepada si pemburu bahwa di belakang pohon ada hewan buruan. Nggak boleh dia kasih tahu, baik dengan ucapan atau dengan isyarat. Dengan ucapan atau isyarat untuk membantu pemburu menangkap hewan buruan itu tidak boleh. Nah, kemudian orang yang sedang ihram tidak boleh makan dari daging hewan yang diburu. Tapi kalau daging hewan yang diternak, artinya kan itu tidak diburu. Karena binatang yang diburu itu bukan hewan ternak, tetapi hewan liar yang dikejar, ditangkap, disembelih. Nah, orang yang dalam keadaan ihram, dia tidak boleh makan dari daging hewan yang memang hewan tersebut diburu. Tapi kalau hewan itu tidak diburu, maka boleh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian at-tasi la yajuzu lil muhrim wa li ghairihi qat'u sajaril haram aw nabatihi ar-rutab ghairal mu'dhi. Tidak boleh bagi jemaah haji atau jemaah umroh untuk memotong atau menebang pohon yang tumbuh di tanah suci. Tidak boleh juga memotong atau mencabut tanaman rumput hijau yang tidak mengganggu. Namun dia boleh memotong dahan yang mengganggu di jalan. Kalau ada dahan pohon yang sampai menjulur ke jalan dan mempersulit pergerakan orang yang sedang melewati jalan tersebut, maka boleh dipotong karena dahan itu mengganggu. Tapi yang tidak mengganggu itu harus dibiarkan. Wa yajuzu qat'ul awsal al-mu'dhiyah fil tariq wa yustathna min syajaril harami al-idkhir wa ma anbatahu al-adamiyuna bil ijma'. Dikecualikan dari memotong tanaman adalah pohon idkhir. Maka pohon idkhir ini boleh dicabut atau boleh dipotong. Dan tanaman yang ditanam oleh manusia berdasarkan ijma. Maksudnya bukan tanaman liar, tapi dia tumbuh karena ada campur tangan manusia. Dia tumbuh. Maka boleh kalau yang seperti itu. Tapi yang tumbuh liar dengan sendirinya itu tidak boleh dipotong kecuali dia mengganggu. Taib. Selanjutnya, al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, fidyatul mahdzurat. Fidyah, tebusan yang harus dilakukan ketika seseorang melakukan larangan-larangan ihram. Kalau seseorang melakukan larangan ihram, apa tebusan yang harus dia lakukan? Binisbati lil halaq sya'ri wa taqlimil adhafir
wa lubsil makhit wa tib wa taqtiyatir ra'si wal imna bin nadrati wal mubashara bi ghairi inzalil mani. Al fidyatu fiha ala takhiri baina asnafi thalathati. Pelanggaran karena mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai wewangian, menutup kepala, mengeluarkan air mani karena melihat, atau melakukan kemesraan tanpa mengeluarkan air mani. Ya, jadi kalau misalnya seorang suami melihat istrinya dengan syahwat kemudian keluar air mani misalnya, atau melakukan kemesraan tanpa sampai mengeluarkan air mani, maka fidyah dari larangan-larangan yang dilakukan tadi itu bisa memilih salah satu dari 3 perkara berikut. Al-awwalu siyam thalathati ayyam. Yang pertama, berpuasa selama 3 hari. Atsani au it'amu sittati masakin. Pilihan kedua, memberi makan 6 orang miskin. Ats-tsalits dzabhu syat. Yang ketiga, memotong kambing. Sekali lagi, siapa yang melakukan pelanggaran mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak wangi, memakai penutup kepala, mengeluarkan air mani karena melihat istrinya, atau bercumbu, bermesraan tanpa mengeluarkan air mani, maka itu pelanggaran. Dan pelanggaran tersebut mengharuskan orang yang melakukannya itu untuk menebus. Apa tebusannya? Tinggal dia pilih salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, dia berpuasa 3 hari. Yang kedua, dia memberi makan 6 orang miskin. Yang ketiga, dia menyembelih kambing. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ka'ab bin Ujrah hina adahu hawamu ra'sihi ihlik ra'saka wasum thalathata ayamin au at'im sittata masakin au unsuk bisyatin. Wa qisat alaihi baqiyatul af'al li'annaha muharramatun bil ihrami wala tufsidul hajja. 3 perkara tebusan tadi itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah saat kutu di kepalanya mengganggu. Jadi suatu ketika pada saat sedang haji, ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan kutunya tuh berjatuhan dan dia udah gak kuat atas gangguan kutunya itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan dia untuk cukur rambutnya, potong gundul, biar kutunya pada hilang. Nah ini kan pelanggaran ya, pelanggaran. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setelah kamu cukur maka hendaklah kamu berpuasa 3 hari, atau kamu memberi makan kepada 6 orang miskin, atau kamu menyembelih hewan kurban berupa kambing. Nah, yang disebutkan dalam hadis ini kan mencukur rambut ya. Kemudian tebusannya dengan salah satu dari 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi. Maka hukumnya ini disamakan dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain, yaitu seperti motong kuku, motong motong kumis, mencabut bulu ketiak, memakai pakaian berjahit, memakai topi, memakai minyak wangi, ya, melihat istrinya sampai mengeluarkan air mani, atau bermesraan tanpa mengeluarkan air mani, ya fidyahnya tadi salah satu dari 3 perkara. Wa amma binisbati liqatli saidi, adapun pelanggaran karena membunuh hewan buruan darat, fayukhayyir qatilu sayyid baina dhabil mithli minan na'am aw taqwimil mathal bi mahallin talaf wa yashtari biqimati ta'aman yajzi'u fil fitrah fayut'imu kulla miskin mudda burrin aw nisfi sa'in min ghairihi katamrin aw sya'irin aw yasumu an it'ami kulli miskin yauman. Adapun pelanggaran karena membunuh hewan buruan,
maka pembunuhnya itu diberikan pilihan untuk menebus kesalahannya itu. Yang pertama, dia menyembelih hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuh. Misalnya dia membunuh misalnya kayak kijang mungkin ya, atau rusa. Dia membunuh rusa maksudnya. Dia buru itu rusa sampai dia bunuh. Maka yang pertama, dia cari binatang yang sepadan dengan rusa, lalu dia sembelih. Nah, mungkin yang sepadan dengan rusa adalah kambing misalnya. Dia beli kambing lalu dia sembelih. Ini tebusan yang pertama. Atau tebusan yang kedua, menghitung harga hewan yang dia buru. Kira-kira kalau ditaksir harganya berapa? Dan penaksiran harga itu dilakukan di tempat dia memburu hewan. Misalnya dia memburunya di Musdalifah. Kira-kira hewan tersebut di Musdalifah harganya berapa? Karena tentunya harga hewan antara satu tempat dengan tempat yang lain kan suka berbeda. Maka ketika dia menaksir harga, itu harus di tempat yang mana dia memburu hewan tersebut. Setelah diketahui harganya berapa, maka dia gunakanlah sejumlah uang tersebut untuk membeli makanan pokok. Makanan pokok yang mana makanan pokok tersebut adalah makanan yang diterima saat zakat fitrah. Ya, dia taksir, harga hewan yang saya buru ini 5 juta misalnya. Dia beli dengan harga 5 juta itu makanan pokok. Kemudian makanan pokok itu dia berikan kepada setiap satu orang miskin 1 mud beras gandum atau setengah sok. Baik yang dia beli adalah beras gandum atau yang dia beli adalah beras, yaitu yang dia berikan. Pokoknya membeli makanan pokok lalu dibagikan kepada orang-orang miskin. Yang ketiga, atau dia berpuasa 1 hari sebagai ganti memberi makan setiap satu orang miskin. Misalnya dengan uang 5 juta tadi, setelah dia belikan makanan pokok, ternyata dia bisa membagi kepada 5 orang miskin misalnya. Maka setiap orang miskinnya dia puasain nih kalau dia nggak sanggup untuk membeli makanan pokok karena nggak punya uang. Jadi setelah ditaksir, harga ya hewan buru yang dia bunuh itu 5 juta. Kalau dia beli makanan pokok sebanyak 5 juta, itu bisa ngasih makan 5 orang miskin. Tapi karena uangnya nggak ada, itu baru bentuk taksiran, ya udah dia puasa. 1 orang miskin dia puasain 1 hari. Karena ada 5 orang miskin, maka dia puasanya 5 hari. Tapi jika misalnya ternyata hewan buruan yang dia bunuh itu harganya 10 juta. Dan dengan uang 10 juta dia bisa memberi makanan pokok kepada 10 orang miskin. Nah, taksirannya seperti itu. Tapi karena dia nggak punya duit, yaudah dia puasain lah. Setiap 1 orang miskin itu 1 hari puasanya. Karena ada 10 orang miskin, maka dia harus berpuasa 10 hari. Wa amma binisbati lil wat'i fil haji qabla tahallulil awal wa inzalil mani bimubasyarah aw istimna aw takbil aw lamas bisyahwa aw tiqrarin nadhar fa innahu yufsidul hajj hatta wa in kanal mujami sahiyan aw jahilan aw mukrahan wa yajibu fi dzalika budnah wa qada'ul hajj wa taubah. Wa amma ba'da tahallulil awal fa innahu la yafsudul hajj wa yajibu fi dzalika syat. Orang yang melakukan larangan haji berupa berhubungan suami istri sebelum dia tahallul, atau mengeluarkan air mani karena bermesraan, atau masturbasi, atau berciuman, atau menyentuh dengan hawa nafsu, atau melihat terus menerus dengan hawa nafsu, maka itu akan merusak haji. Termasuk bila pelakunya lupa atau jahil atau dipaksa. Dia berhubungan suami istri karena lupa, atau karena nggak tahu hukumnya, atau karena dipaksa, maka tetap itu merusak haji, merusak umroh. Orang yang melakukannya maka dia wajib untuk menyembelih onta. Berhubungan suami istri, mengeluarkan air mani karena masturbasi, bermesraan, menyentuh dengan syahwat, melihat dengan syahwat,
baik karena lupa, nggak tahu hukumnya, atau dipaksa, sama, membatalkan haji, dan pelakunya harus menyembelih onta lalu mengulangi hajinya lagi di tahun yang akan datang, serta dia harus bertaubat. Wa amma binisbati li aqdi nikah fala yajibu fi dzalika fidyah wa inna ma yakunul aqdu fasidan. Adapun melakukan pelanggaran berupa melangsungkan akad nikah, maka hal itu tidak merusak ibadah haji dan tidak ada fidyah. Akan tetapi konsekuensinya adalah akad nikahnya rusak atau tidak sah. Wa amma binisbati li qat'i syajaril haram wa nabatihi alladhi lam yazra al-adami fadadman syajarata as-saghirata urfan bisyatin wa ma fawqaha bi baqaratin wa yatman an-nabat wal waraq bi qimatihi li annahu mutaqawwamun. Hadza in kana murtakib al-mahdhur muta'ammidan amal jahil wan nasi fala syai'a alaihima. Adapun menebang pohon atau mencabut tumbuhan di tanah suci, maka tebusannya adalah dilihat. Kalau pohon yang dia tebang itu pohon besar, maka dia harus nyembelih sapi. Tapi kalau pohonnya pohon kecil, yang dia sembelih adalah kambing. Tapi besar atau kecilnya pohon bukan dia yang menentukan, tapi penduduk setempat. Kira-kira kalau pohonnya kayak gini gede apa kecil, ditentukan oleh masyarakat setempat. Adapun tanaman, maka ditaksir. Ya, ditaksir harganya. Ditaksir harganya, kemudian digunakan untuk membayar fidyah. Tebusan ini harus dilakukan jika orang yang memotong pohon atau mencabut tanaman, dia melakukannya karena sengaja. Ya, karena sengaja dia lakukan, maka dia harus bayar denda ini. Tapi orang yang melakukannya karena lupa atau karena nggak tahu hukumnya, maka dia tidak harus melakukan tebusan tadi. Artinya ya nggak apa-apa, udah dimaafkan dan nggak harus melakukan tebusan. Baik ahibati fillah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan di hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas tadi bisa kita pahami dengan baik, mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan tambahan ilmu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.